Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Gisinda dari 19 PGMI 4. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran fikih di MI atau SD. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum, yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan suatu sekolah efektif, produktif, dan berprestasi. Kedua, pengertian standar kompetensi. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan, diperlakukan standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dan mempelajari suatu pelajaran untuk mencapai pelajaran. Yang ketiga, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus minimal yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai materi. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang bagian A yaitu menjabarkan kompetensi. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Bagian A, menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. B. Tulislah rumusan kompetensi dasarnya. C. Langkah-langkah penyusunan indikator. Bagian 5 nomor 5. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkahnya yaitu bagian perumusan materi pembelajaran, yaitu salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu perumusan materi pembelajaran yaitu salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai kemampuan dan keterampilan. Secara garis besar, materi pembelajaran berisi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bagian A termasuk jenis-jenis fakta, yaitu nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang dan tempat, nama dan orang sebagainya dan sebagainya. B termasuk jenis materi konsep, yaitu pengertian, definisi, ciri khusus, komponen atau bagian dari suatu objek. C termasuk jenis materi prinsip, yaitu dalil, rumus, postulat, teorema atau hubungan antara konsep yang menggambarkan. D termasuk jenis materi prosedur, yaitu materi yang berkenaan dengan langkah-langkah sejarah, sistem
D. Termasuk jenis prosedur, yaitu materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara sistematik atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. E. Termasuk jenis materi, yaitu materi yang berkenaan dengan sikap, nilai, yang bersikap atau nilai. Baik, itulah materi yang sempat saya berikan, yang sempat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.